Namun tak lama setelah Sultan Tengah bersama keluarga dan pengikutnya berada di Panembahan Sambas, Ratu Sapudak wafat secara mendadak. Kekuasaan beralih ke Raden Kencana, keponakan Ratu Sapudak yang bergelar Ratu Anom Kesumayuda. Sementara itu, setelah bertahun-tahun, Sulaiman sudah tumbuh dewasa. Ia menikah dengan Mas Ayu Bungsu, putri bungsu Ratu Sapudak. Sejak itu, ia dianugerahi gelar Raden oleh Panembahan Sambas. Ia dikenal sebagai Raden Sulaiman. Mereka pun dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Raden Bima. Raden Sulaiman kemudian diangkat oleh Ratu Anom Kesumayuda menjadi salah satu menteri besar Panembahan Sambas. Setelah itu, Sultan Tengah memutuskan kembali ke negerinya, Sarawak, bersama istri dan saudara-saudara Raden Sulaiman serta pengikutnya. Namun di perjalanan ketika hampir sampai ke Sarawak, di suatu tempat yang bernama Batu Buaya, tragedi terjadi. Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendiri. Sultan Tengah menikam balik sampai pengawal tewas. Sultan Tengah wafat karena luka parah dan dimakamkan di Gunung Sentubong. Di Sambas, Raden Sulaiman mendapat tekanan dari adik Ratu Anom, yang juga merupakan menteri besar Panembahan Sambas, Raden Arya Mangkurat, yang fanatik Hindu iri dan memusuhi Sulaiman. Sulaiman terus menyebarkan Islam di lingkungan Panembahan Sambas hingga banyak pengikutnya. Karena ancaman dari Arya Mangkurat yang membahayakan keselamatan, ia memutuskan hijrah. Perjalanan panjang ke Kota Bangun hingga akhirnya menetap di Kota Bandir. Ratu Anom akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Raden Sulaiman karena telah berseteru dengan Arya Mangkurat. Setelah beberapa tahun mendapat penyerahan kekuasaan dan persiapan matang, Sulaiman siap mendirikan kerajaan. Tahun 1601, berdirilah Kesultanan Sambas. Kalau menurut kamu, siapa yang paling berperan dalam berdirinya Kesultanan Sambas? Sultan Tengah atau Raden Sulaiman? Tulis di kolom komentar ya. Dalam sejarah Panembahan Sambas, gelar ratu digunakan untuk pemimpin mereka. Namun, apakah ratu di sini berarti raja laki-laki? Atau sebenarnya pemimpinnya adalah seorang wanita?